Inilah kisah hidupku. Aku menikahi janda pirang. Namaku Rehan. Hidupku kacau balau. Sejak ayahku terlilit hutang ratusan juta kepada rentenir dan keluargaku, tak punya jalan keluar selain menerima tawaran pernikahan aneh dari seorang janda pirang bernama Clara yang katanya akan melunasi semua hutang kami jika aku bersedia menjadi suaminya. Aku awalnya menolak karena merasa ini gila dan merendahkan. Menikah bukan karena cinta, tapi karena uang. Apalagi Clara adalah wanita dewasa berusia 32 tahun yang memiliki satu anak laki-laki berusia 6 tahun dan terlihat jauh dari tipe idealku. Tapi karena ancaman penagih hutang yang mulai datang setiap malam, meneror ibuku dan membuat ayahku jatuh sakit karena stres, aku akhirnya luluh dan menerima tawaran itu dengan berat hati. Kami menikah secara sederhana di kawa tanpa pesta, hanya keluarga dan 2 saksi. Setelah itu, aku langsung diboyong ke rumah besar Clara yang seperti istana mini di pinggiran kota. Rumah itu megah, tapi terasa dingin, seperti hatiku saat itu. Karena aku belum bisa menerima kenyataan bahwa aku sekarang suami dari wanita yang dulu hanya kulihat lewat kaca mobil mewahnya. Saat mampir ke rumah orang tuaku, dia hanya bicara seperlunya dan langsung kembali sibuk dengan laptopnya. Sementara aku hanya mengurus anaknya, Rafif, yang ternyata lebih hangat dari ibunya. Anak itu cepat akrab denganku, memanggilku papa sejak hari kedua kami tinggal bersama. Dan entah kenapa, aku mulai menikmati mengantar dan menjemputnya sekolah, menyiapkan sarapannya, mendengarkan dia bercerita tentang teman-temannya. Sementara Clara terus bersikap seperti bos, bukan istri, seolah pernikahan kami hanya kontrak kerja. Tapi setiap kali aku mengantar Clara ke lokasi kos-kosannya dan melihat bagaimana dia mengelola bisnis dengan cermat, aku mulai mengagumi kerja keras dan kepintarannya. Ternyata Clara punya 8 rumah kos di berbagai titik kota. Semua penuh penyewa dan dikelola secara rapi. Dan meski ia terlihat angkuh, aku mulai menyadari dia punya beban besar. Terutama saat aku mendengar dari salah satu karyawannya bahwa Clara pernah ditipu habis-habisan oleh mantan suaminya. Ditinggal saat hamil tua dan harus membangun semuanya dari nol sambil menggendong bayi. Aku jadi bingung antara kasihan, kagum, atau mulai merasakan sesuatu yang pelen-pelen tumbuh dalam hatiku. Suatu malam, listrik mati di salah satu kos. Clara memintaku ikut mengecek langsung. Kami naik motor bersama hujan-hujanan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Clara tertawa saat aku terpleset di tangga. Tawa kecil yang membuat wajahnya tampak lebih muda dan hangat. Dan malam itu, kami makan mie instan berdua di teras kos yang basah, membicarakan masa lalu yang tak pernah kami buka sebelumnya. Malam itu, aku melihat sisi manusiawi dari Clara yang selama ini tersembunyi di balik riasan tebal dan tatapan tajam. Dan malam itu juga, aku sadar, mungkin aku tak lagi benci keadaan ini. Mungkin aku mulai nyaman. Dan mungkin hatiku mulai goyah. Sejak malam itu, suasana rumah berubah sedikit demi sedikit. Clara yang dulu dingin mulai melirikku lebih lama saat kami makan malam bersama. Meski ia masih belum terbuka sepenuhnya, tapi sikapnya mulai melunak. Bahkan terkadang aku menemukan sarapan sudah tersedia di meja lengkap dengan catatan kecil bertuliskan "Selamat pagi". Hal kecil yang membuatku merasa dihargai. Aku mulai bekerja lebih aktif, mengurus kos-kosan, dari mengecek laporan pembayaran hingga mengatur teknisi jika ada kerusakan. Clara mempercayakan semua itu padaku, dan aku bangga bisa diandalkan. Apalagi Rafif semakin lengket padaku. Dia sering tidur di pangkuanku saat nonton kartun dan memintaku menemaninya belajar. Aku seperti menemukan keluarga baru yang sebelumnya kupikir mustahil. Hingga suatu malam Clara pulang larut dan wajahnya pucat. Aku tanya kenapa, tapi dia hanya bilang semuanya terlalu berat.
Aku lelah. Lalu dia menangis dalam diam sambil bersandar di sofa. Aku duduk di sampingnya. Tak tahu harus berkata apa, hanya memegang tangannya yang dingin. Dan saat dia tak menariknya, aku merasa dia mulai membuka ruang untukku masuk ke dunianya. Sejak itu, kami lebih sering bicara. Kadang, sambil duduk di balkon, membicarakan mimpi dan rasa takut kami masing-masing. Clara bercerita bahwa ia selalu menganggap pria hanya akan meninggalkannya setelah mengambil segalanya. Dan aku berjanji dalam hati untuk tidak menjadi seperti mereka. Perlahan, aku mulai mencintai rutinitas ini. Mencintai Clara, meski aku belum berani mengucapnya. Karena aku tahu, ini cinta yang tumbuh dari keterpaksaan. Dan aku takut kalau dia belum siap untuk menerimanya. Namun suatu hari, ketika kami berdua mengunjungi salah satu kos-kosan yang baru direnovasi, Clara tiba-tiba menggenggam tanganku di tengah lorong sempit, menatapku dalam, dan berkata, "Aku butuh kamu, bukan cuma karena kamu bantu urus kos-kosan ini, tapi karena kamu bikin rumah ini terasa hidup." Dan kata-katanya menghantam hatiku seperti badai, membuatku tercekat dan hanya bisa membalas dengan senyuman canggung. Sejak hari itu, hubungan kami berubah drastis. Bukan lagi seperti bos dan karyawan. Bukan lagi suami istri palsu. Tapi dua manusia yang sedang belajar, mempercayai, menyembuhkan, dan saling menerima. Aku mulai berani menyentuh tangannya tanpa ragu. Mulai berani menatap matanya lama-lama. Dan Clara tidak lagi menolak. Bahkan mulai membalas dengan senyuman. Rafif pun semakin ceria melihat kami semakin dekat. Dia sering berkata, "Mama dan Papa sekarang kayak di film kartun," dan kami tertawa bersama. Aku sadar, aku tak lagi ingin keluar dari pernikahan ini. Justru, aku takut kehilangannya. Aku ingin jadi bagian dari hidup Clara, bukan karena hutang, tapi karena aku benar-benar jatuh cinta padanya. Hidup kami perlahan mulai terasa seperti keluarga sungguhan. Aku dan Clara semakin dekat. Aku bahkan mulai terbiasa memeluknya setiap malam sebelum tidur. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan saat awal kami menikah. Dan meskipun awalnya Clara canggung, kini dia sering bersandar di dadaku saat kami berbincang soal bisnis atau sekadar menonton film di ruang keluarga. Bahkan kadang dia masak sendiri, meskipun rasanya masih kalah jauh dibanding masakan Mbok Jum, asisten rumah tangga kami. Tapi aku selalu bilang enak, hanya untuk melihat senyum kecil muncul di wajahnya yang mulai sering terlihat tanpa makeup. Dia lebih cantik saat natural, dan aku sadar, aku makin mencintainya. Bukan karena fisiknya, bukan karena uang atau kos-kosannya, tapi karena dia adalah wanita kuat yang mampu bangkit dari keterpurukan dan tetap berdiri tegar. Tapi kebahagiaan kami tak bertahan lama, karena luka lama kembali hadir dalam wujud seseorang yang paling tak kuharapkan. Mantan suami Clara tiba-tiba datang dan berdiri di depan pagar rumah kami suatu sore, membawa bunga dan wajah menyesal. Mengaku ingin kembali, karena katanya dia baru sadar betapa berharganya Clara. Aku ingin marah, tapi Clara lebih dulu maju dan menampar wajah pria itu dengan keras. Lalu berkata, "Aku bukan wanita yang sama. Aku sudah bahagia dengan keluargaku sekarang." Tapi sejak kejadian itu, Clara kembali berubah. Dia lebih pendiam, lebih banyak termenung, dan sering mengurung diri di kamar. Aku tahu masa lalunya kembali menghantui. Aku ingin memeluknya, tapi dia menolak disentuh, membuatku bingung dan khawatir. Sampai suatu malam, dia berkata lirih, "Aku takut kamu juga akan pergi. Seperti dia, seperti semua pria yang pernah singgah." Dan aku hanya bisa menggenggam tangannya kuat-kuat, berkata bahwa aku tak akan kemana-mana, bahwa aku bukan dia, bahwa aku mencintainya dengan semua kekurangan dan lukanya, dan bahwa aku akan tetap tinggal bahkan jika dia menyuruhku pergi. Sejak itu, kami kembali membangun perlahan. Aku sabar menunggu dia terbuka lagi, menemaninya diam
saat dia tak ingin bicara, dan memeluknya erat saat dia menangis dalam tidurnya. Rafif juga mulai paham bahwa ibunya sedang tak baik-baik saja. Dia sering menggambar kami bertiga dan menempelkannya di kulkas sebagai pengingat bahwa kami sekarang satu keluarga. Clara mulai sembuh sedikit demi sedikit. Dia mulai tertawa lagi, mulai menata rambut pirangnya seperti dulu, tapi kini lebih lembut, lebih sederhana. Dan setiap kali aku memandangnya, aku tahu bahwa dia berjuang keras untuk tetap waras. Dan aku akan terus di sisinya, menjadi suami yang benar-benar dia butuhkan. Bukan sekadar pelunasan hutang, bukan sekadar pengganti pria masa lalu, tapi teman hidup seutuhnya. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan mantan suaminya, Clara berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari wanita yang pertama kali kutemui. Dia sekarang lebih hangat, lebih tenang, lebih terbuka, dan bahkan sering mengajakku berlibur singkat untuk menyegarkan pikiran dari urusan kos-kosan. Kami ke pantai, ke pegunungan, dan kadang hanya staycation di villa yang tenang, membawa Rafif dan bermain layaknya keluarga utuh. Dan di setiap perjalanan itu, aku melihat Clara yang baru, yang tidak lagi dikejar beyang-beyang masa lalu, tapi hidup sepenuhnya di masa kini. Bersama aku dan Rafif, hubungan kami makin kuat. Kami mulai menyusun rencana masa depan, seperti memperluas bisnis kos ke kota tetangga, membuka cabang kafe kecil yang bisa dikelola bersama. Bahkan kami sepakat untuk memiliki anak jika Tuhan mengizinkan. Dan setiap malam, aku menatap wajahnya sebelum tidur. Aku selalu bersyukur, karena dulu aku tidak menolak pernikahan ini sepenuhnya. Karena ternyata keputusan yang awalnya pahit ini justru membawaku ke cinta sejati. Clara sekarang bukan lagi janda yang terlihat angkuh dengan rambut pirangnya yang mencolok, tapi istri yang paling setia, ibu yang penyayang, dan pengusaha yang bijaksana. Dan aku, lelaki biasa yang dulu hanya bekerja serabutan, kini menjadi suaminya, partner hidupnya, dan ayah dari anak yang bukan darah dagingku, tapi sangat mencintaiku. Aku pernah takut hidup dalam pernikahan tanpa cinta, tapi sekarang aku justru takut kehilangan cinta yang tumbuh dari keterpaksaan itu. Ternyata cinta bisa tumbuh dari tempat yang tak kita duga, bahkan dari sebuah akad yang dibayar dengan pelunasan hutang. Aku dulu malu ketika orang bertanya, kenapa aku menikahi janda anak, satu yang lebih tua dan lebih kaya. Tapi sekarang aku bangga, karena aku tahu siapa dia sebenarnya. Bukan hanya karena dia punya kos-kosan, tapi karena dia punya hati yang tak bisa dibeli. Karena dia pernah terluka, tapi tidak pernah membenci. Karena dia wanita yang kuat, tapi tetap tahu cara mencintai. Dan pada ulang tahun pernikahan kami yang pertama, saat aku menyerahkan kalung sederhana dengan liontin inisial C dan R, Clara menangis sambil berkata, kalau saja dulu aku tahu menikah denganmu akan setenang ini. Aku pasti gak akan nunggu sampai dipaksa. Dan aku menjawab sambil mencium tangannya, kalau saja aku tahu dari awal kamu sebaik ini, aku gak akan pernah merasa terpaksa. Dan malam itu, kami tertawa, memeluk Rafif bersama, dan aku sadar inilah rumah yang sesungguhnya. Bukan bangunan besar atau harta berlimpah, tapi tempat di mana cinta tumbuh perlahan, saling menyembuhkan, dan memilih untuk tetap tinggal meski awalnya terpaksa.